kalau pengen mendapatkan nikmatnya waktu kematian. Wal khuruja minad dunya ma'al iman. Dan keluar dari dunia dalam keadaan iman. Wan najata minasy syaiton. Dan selamat dari godaan dan cobaan syaiton. Apa kata Rasulullah? Fakhtarimu hadhihi suhur. Terhadap bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang mempunyai latar belakang pemberian Allah demikian banyak di 4 bulan ini tadi. Bagaimana kita tahu akan 4 bulan keramat kalau kita sendiri tidak hafal tentang bulan Islam? Apa saja itu? Yang pertama bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Yang keempat bulan Rajab. Jadi dibilangin bulan-bulan keramat sebabnya di dalamnya ada apa Bapak Kiai? Ya. Arba'atu hurum. Mengapa kok dinamakan bulan hurum? Bulan terhormat. Sebenarnya ada apa sih gerangan di dalam 4 bulan ini? Kalau kita lihat misalnya di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ini ternyata adalah bulan di mana tegaknya kebenaran, hancurnya kebatilan. Banyak sejarah para nabi dan utusan Allah memperoleh kemenangan dan kejayaan di bulan Muharram ini. Nabi Isa misalnya ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Semua mempunyai riwayat-riwayat yang berlatar belakang kemenangan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan utusan Allah itu dibenarkan, dijayakan oleh Allah, ditolong oleh Allah di bulan Muharram itu. Termasuk Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari cengkeraman orang kafir Quraisy. Diselamatkan dari ancaman kematian orang kafir Quraisy dan dijayakan Islam lewat Madinah Munawwarah itu di bulan Muharram. Bagaimana pakai dengan bulan-bulan yang lain pakai? Apakah tidak ada keistimewaannya pakai? Nah, ada, tapi ada saja keistimewaannya. Hanya yang 4 ini mempunyai nilai tambah, itulah. Yang 4 ini nilai tambah. Kembali lagi saya ulangi, mengapa kok Muharram? Tadi ada latar belakang sejarah kemenangan yang hak di antara yang batil. Itu diproklamirkan di bulan Muharram ini. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. 2 bulan adalah bulan persiapan di mana umat Islam akan berkumpul di Padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah mengisra mi'rajkan Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah yang sangat luar biasa, yaitu perintah yang namanya salat. Satu senjata, satu hadiah yang tidak ada duanya bagi umat Muhammad. Karena salat itu artinya doa. Dengan doa apa yang tidak mungkin menurut akal bisa terjadi. Senjata yang paling istimewa itu salat itu. Asal yang salat itu betul-betul orang-orang yang khusyuk salatnya. Nah, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan di mana Allah memberikan hadiah secara khusus terhadap umatnya, terhadap hambanya lewat beberapa nabi-nabi dan utusan Allah itu. Maka di 4 bulan ini Allah menyatakan sebagai bulan hurum. Hurum itu artinya bulan terlarang. Di dalam bulan-bulan yang dimana Allah memberikan hadiah ini, Allah yang Maha Rahman dan Rahim memberikan hadiah ini, kita dilarang, ada beberapa pantangan. Antara lain kita nggak boleh berkelahi, ya. Bukan bulan yang lain berarti boleh, tapi hindarkan minimal di bulan inilah. Kita nggak boleh berperang, kecuali kalau kita diserang, ya. Terus seandainya suatu negara pas bulan itu diserang musuh, apakah kita harus berdiam diri aja, nggak boleh membalas serangan itu? Tadi saya katakan kalau diserang ya apa boleh buat, itu namanya membela diri. Tapi kita memulai melakukan peperangan di bulan itu yang tidak boleh. Dikatakan ini fala tadzlimu anfusakum. Jangan kau berbuat aniaya terhadap dirimu pada bulan-bulan itu, 4 bulan itu. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, in aradtumur rahata waqtal mauti minal atsyan. Penyakit yang paling menakutkan itu penyakit mati. Karena tidak ada obatnya sampai sekarang. Nggak ada orang bisa ngobati penyakit mati itu, nggak ada. Dokternya sendiri juga nggak bisa ngobatin dirinya.
Nyatanya dokter kalau udah mati nggak bisa sembuh. Ya. Itu penyakit mati itu. Rasulullah menyatakan, kalau Anda pengen pada waktu mati justru mendapatkan nikmat, kata Nabi. Hebat gak coba? Di saat orang-orang ketakutan dengan mati karena mati sesuatu yang paling menyakitkan, Nabi justru memberikan terapi. Kalau Anda pengen mendapatkan nikmatnya sebuah kematian, kata Nabi, waktu mati malah nikmat. Karena itu banyak orang yang ngomong waktu mati malah tersenyum. La ilaha illallah, tersenyum. Ada orang yang mati malah mendelik-mendelik juga ada. Yang merasa kesakitan. Aduh. Terus mati itu semuanya ada sebabnya, yang tersenyum atau yang matanya melotot itu semuanya ada sebabnya atau enggak ada Bapak Kiai? Ya. Tadi saya katakan, in aradtumur rohata waqtal mauti minal adsan. Kalau Anda pengen supaya mendapatkan nikmatnya kematian itu. Nah, ini masih belum selesai kan ya. Kalau pengen mendapatkan nikmatnya waktu kematian. Wal khuruja minad dunya ma'al iman. Dan keluar dari dunia dalam keadaan iman. Wan najata minas syaiton. Dan selamat dari godaan dan cobaan syaiton. Apa kata Rasulullah? Fakhtarimu hadhihi suhur. Terhadap bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang mempunyai latar belakang pemberian Allah demikian banyak di 4 bulan ini tadi. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Bulan yang sangat terhormat ini. Muliakan. Pada saat Allah memuliakan bulan itu, muliakan bulan itu. Bagaimana Pak Kiai cara memuliakan ke-4 bulan tersebut, Pak Kiai? Nah, ini cara memuliakan 4 bulan ini bagaimana? Apa dengan berdangdut ria misalnya ya? Apa dengan berpesta? Tidak. Selamatan Enggak selamatan. Mau nih selamatan terus berkati. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, fadzkuru khaliqal anam. Perbanyak zikir kepada Allah pencipta alam saraya ini. Jadi kalau frekuensi zikirnya di luar bulan yang 4 ini bangsa 5-6 menit, jadi tambahlah. Dalam bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab ini ditambah menjadi 1 jam misalnya. Diperbanyak zikirnya. Malah para ulama menyatakan barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Di dalam 4 bulan ini setiap harinya selalu membacanya dengan bacaan 11 kali sehari semalam. Insya Allah nanti kalau mati dia tidak akan ditinggalkan sendirian di alam barzah. Sekalian jasadnya insya Allah sudah akan dibawa oleh malaikat. Diselamatkan di tempat yang khusus. Sebagian orang mengatakan dan juga ulama itu ada jasad yang masih utuh, ada juga yang menjadi tengkorak. Itu bagaimana Pak dengan itu? Ya kalau memang Allah menyelamatkan jasad menjadi utuh, ya dia tidak akan termakan oleh cacing, tidak termakan oleh tanah. Karena memang Allah menyelamatkan. Dan untuk orang-orang yang diselamatkan Allah itu tidak semuanya orang, tentu orang-orang khusus yang mempunyai nilai tambah dalam ibadahnya, termasuk orang yang menghormati di bulan 4 bulan ini. Yang kedua, wastaghfiru rabbakum ala kasratil atham. Perbanyaklah membaca istighfar di bulan ini. Jadi kalau di bulan-bulan 4 ini banyak memohon ampun kepada Allah. Banyaklah memohon ampun, banyak bertaubat kepada Allah. Banyak self koreksi. Apa perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di alam jagat raya ini selama ini, koreksi semuanya kekurangan-kekurangan itu. Perbaiki di bulan-bulan ini. Kemudian yang ketiga, wan nadami ala ma salafa minal atham. Perbanyak bertaubat, zikir kepada Allah. Kemudian yang paling akhir, hendaknya di dalam 4 bulan ini kita lebih mencintai kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Insyaallah kalian akan mendapatkan hadiah masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Insyaallah dengan kita muliakan 4 bulan ini, karena 4 bulan dimuliakan Allah, Allah akan menjadikan kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.